Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah Matematika Rekayasa dengan subbahasan sistem persamaan linier aturan Cramer. Sebelumnya di pertemuan kemarin sudah ada ya definisi tentang persamaan linier itu apa. Mungkin kita review sedikit aja, kurang lebih intinya sama dengan yang kemarin, bahwa persamaan linier didefinisikan sebagai persamaan dengan n variabel, ada x1, x2 sampai xn, adalah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk a1 x1 plus a2 x2 plus dan seterusnya plus an xn sama dengan b dengan a1, a2 sampai an dan b merupakan bilangan real. Contohnya seperti ini, x min 5y sama dengan 8, persamaan linier. Z sama dengan setengah x min 5y plus 2 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sampai contoh keempat adalah persamaan linier. Sedangkan nomor 5, 2x kuadrat min y sama dengan 0, dia bukan persamaan linier karena di sini ada fungsi kuadrat. Nomor 6 juga bukan persamaan linier karena ada x1 dikali dengan x2, x2 dikali dengan x3. Nomor 7 juga bukan persamaan linier karena di sini ada akar y. 8, y sama dengan sin 2x juga bukan persamaan linier karena ada fungsi trigonometri terhadap fungsi x. Ini juga bukan persamaan linier karena ada fungsi e pangkat x gitu ya. Sehingga kita kemarin sudah memberikan catatan bahwa persamaan linier tidak memuat hasil kali variabel-variabel. Kemudian dia juga tidak memuat akar dari variabel. Kemudian variabel yang ada pada suatu persamaan linier muncul hanya dalam bentuk pangkat pertama. Jadi tidak ada dalam pangkat akar atau pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian variabel-variabel juga tidak muncul dalam bentuk argumen dari fungsi trigonometri, logaritma maupun eksponensial. Nah, dalam persamaan linier kita mencari yang namanya solusi. Solusi persamaan linier dari A1, X1 plus A2, X2 plus dan seterusnya plus AN, XN sama dengan B adalah suatu urutan dari N bilangan, sebanyak N bilangan ya. Ada S1, S2 sampai dengan Sn, sedemikian rupa sehingga persamaan tersebut akan terpenuhi. Atau maksudnya pertanyaannya benar jika kita menghentikan x1 sama dengan nilai s1, x2 dengan suatu nilai x2, sampai dengan xn dengan suatu nilai xn. Kumpulan semua solusi dari persamaan itu disebut himpunan solusi atau solusi umum dari persamaan tersebut. Ini kemarin juga sudah ya, kalau sistem persamaan berarti dia kumpulan atau koleksi dari persamaan-persamaan linier. Teman-teman bisa baca seperti ini. Ini disebut dengan sistem persamaan linier. Jadi ada persamaan ke-1, persamaan linier ke-1, ke-2 sampai ke M. Kemudian kemarin juga sudah bahwa SPL sistem persamaan linier itu ada yang mempunyai penyelesaian atau kita sebut dengan SPL yang konsisten, ada yang tidak mempunyai penyelesaian atau disebut SPL yang tidak konsisten. Nah, yang mempunyai penyelesaian itu juga atau disebut juga dengan konsisten, bisa yang punya dengan penyelesaian satu atau tunggal atau yang punya penyelesaian banyak. Nah, kalau teman-teman ingat dulu waktu masih SMP atau SMA, kalau ada dua persamaan garis lurus gitu ya. Kita bisa mencari penyelesaiannya dengan bentuk grafik ya. Seperti grafik yang ini menunjukkan SPL dua persamaan variabel. Jadi kalau misalnya ada persamaan A1X1 plus B1Y sama dengan C1 digambarkan gitu ya dengan titik potongnya dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan secara grafik ini kita bisa lihat dia punya solusi enggak. Kalau misalnya dua garis itu dia tidak bertemu sama sekali, maka dia tidak mempunyai solusi. Kalau dia berpotongannya satu kali, maka dia hanya mempunyai satu solusi di sini. Kalau dia berhimpitan, ya, maka dia solusinya adalah infinitely many solution. Jadi solusinya itu banyak gitu ya. Tapi kita tidak bahas di pembahasan kali ini terkait grafik ya. Kita lebih fokus ke penyelesaian yang bisa diselesaikan dengan membuat bentuk matriks ya kemarin.
Misalnya SPL seperti ini, kita buat menjadi bentuk matriks. Jadi matriks yang bagian kiri itu adalah koefisien-koefisien di persamaan linear itu. Jadi A11, A12 sampai A1N. Sedangkan bagian kanan itu adalah yang hasilnya yang ini, yang konstantanya. Ini sama dengan B1, B2, Bm ini dibuat di sebelah kanan. Strategi menyelesaikan SPL yaitu mengganti SPL lama menjadi SPL baru yang mempunyai penyelesaian sama atau dengan kata lain ekuivalen, tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Kita sudah belajar ini, ada metode substitusi ya, dulu masih ingat. Jadi menggantikan nilainya, misalnya X sama dengan 2Y, jadi kita mengganti semua X dengan nilai 2Y misalnya, atau eliminasi, atau gabungan keduanya. Ada juga metode grafik, Ada juga metode grafik seperti yang barusan kita bahas secara sekilas ya. Nah, yang minggu kemarin kita sudah bahas metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi ada 3-4 sudah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang solusi sistem persamaan linear dengan aturan Cramer atau menggunakan konsep determinan, yaitu menggunakan rasio determinan matriks untuk mencari nilai variabel. Nah, ketika menggunakan aturan Cramer, kita punya suatu teorema ya kalau di matematika itu. Misalnya jika AX sama dengan B, jadi ada matriks A, ada X sama dengan B, adalah suatu sistem n variabel dengan n itu n persamaan juga, dan kita punya determinan A-nya itu tidak sama dengan 0, jadi punya nilai, maka sistem ini memiliki solusi tunggal, yaitu kalau kita mencari X1, tinggal X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. Kalau kita cari X2, berarti determinan A2 dibagi determinan A. Kalau misalnya kita cari X3, berarti X3 sama dengan determinan A3 dibagi det A. Sampai sebanyak Xn, jadi tergantung nanti X-nya berapa. Xn sama dengan determinan An dibagi determinan A. Jadi kalau X-nya 5, berarti det A5 sama dengan X5 sama dengan determinan A5 dibagi det A. Di mana AJ adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entry-entry pada kolom ke J pada matriks A dengan entry-entry pada matriks B sama dengan B1, B2, Bn. Ini kan konstanta ya, konstanta hasilnya dari persamaan itu. Kita lihat langsung ke contohnya. Contoh pertama, gunakan aturan Cramer untuk menghitung solusi SPL berikut. Ada dua persamaan. Yang pertama, 3x1 min 2x2 sama dengan 6. Yang kedua, min 5x1 plus 4x2 sama dengan 8. Maka kita ubah bentuk ini menjadi matriks dulu ya. Jadi, yang 3 minus 2 kita tuliskan di sini. 3 minus 2. Minus 5 plus 4 kita tuliskan di sini minus 5 dan ini positif 4. Kemudian X1, X2-nya seperti ini. Kenapa? Karena kita ingin bentuk menjadi bentuk AX sama dengan B. Kemudian sama dengan B-nya kita tuliskan ini, matriks 2 kali 1 ini, 6 dan 8. Kemudian yang pertama kita hitung adalah determinan A. A itu mana? A itu matriks yang ini ya. Matriks utamanya 2 kali 2 ini kita hitung. Maka kita mencari determinan 2 kali 2 mudah ya. Jadi perkalian silang diagonalnya 3 kali 4, 12 dikurangi minus 5 kali minus 2 adalah minus 10, berarti 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Determinan A-nya diperoleh dari matriks A yang kita hitung determinannya. Matriks utama ini. Kemudian determinan A1 itu adalah kita mengganti ini baris ke-1 ini. Mengganti kolom ke-1 dengan angka 68. Dengan angka hasilnya. Jadi hasilnya adalah 68 minus 24. Kita hitung determinannya. 6 kali 4, 24 dikurangi
min 16. Berarti 24 min 16. Hasilnya adalah determinan A1-nya adalah 40. Untuk A2 berarti kolomnya yang A2 ini kita ganti dengan 6 dan 8. Jadi tetap yang kolom 1 tetap 3 minus 5. Yang belakang adalah 6, 8. Kita hitung 24 dikurangi min 30, hasilnya 54. Dari sini bisa ditulis tuh. Kalau misalnya mencari X1, maka determinan A1 dibagi determinan A sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kalau X2 berarti determinan A2 dibagi determinan A sama dengan 54 bagi 2 sama dengan 27. Jadi solusi dari sistem persamaan linear di atas, kita peroleh X1-nya adalah 20, X2-nya adalah 27. Jadi penyelesaiannya adalah 20,27. Begitu. Jadi aturan Cramer itu tinggal kita buat matriks dan kita ganti kolomnya itu sesuai dengan X mana yang ingin kita cari. Contoh kedua, misalnya kita punya penyelesaian seperti berikut. Berarti tinggal penyelesaian ini kita bentuk menjadi matriks. Matriksnya mana? Matriksnya ini. Ini matriks apa? Ini adalah matriks yang bentuknya adalah AX sama dengan B. Jadi 1, kenapa 0? Karena di sini nggak ada Y-nya, Y-nya nggak ada, berarti kita tulis 1, 0, 2. Terus persamaan yang kedua adalah minus 3, 4, 6. Persamaan yang ketiga adalah minus 1, minus 2, 3. Sama dengannya ini. Determinan A kita hitung dulu. Determinannya adalah yang ini. Teman-teman cari ya dengan menambahkan 2 kolom di sebelahnya. Ketemunya ini, kemudian determinan A1 berarti kita ganti kolom pertama ini dengan nilai B. Ini 6, 38. Jadi di sini yang selebihnya adalah tetap 0, 2, 4, 6, minus 2, 3. Determinan A2 gimana? Berarti kita ganti kolom yang kedua ini dengan nilai B. G1 minus 3 minus 1. Ini diganti apa? 6, 38, 2, 6, 3. Dan yang determinan A3 juga demikian. Kolom ketiga yang diganti dengan nilai B. Nanti kalau sudah ketemu A1, A2, A3 determinannya, kita tinggal bagikan. Jadi kalau X itu A1 bagi A, Y-nya adalah A2 bagi A, Z-nya adalah determinan A3 bagi A. Hasilnya seperti ini. Silakan dipelajari. Jadi diperoleh solusi X, Y, Z-nya seperti ini. Nah, ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Sebagai pengganti pertemuan terakhir, mungkin soal ini teman-teman kerjakan. Boleh difoto, dikirimkan ke classroom, gitu ya. Terima kasih. Sekian pembahasan SPL, Sistem Persamaan Linear Aturan Cramer. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.